Hai guys, kalian tau gak sih? Banyak banget kejadian horor yang terjadi di Kalimantan. Nah, salah satunya ini yang mau aku ceritakan sekarang. Cerita ini terjadi di Kalimantan Barat, lebih tepatnya di Kapuas Hulu yang terjadi pada tahun 1985. Cerita ini menceritakan tentang seorang anak SMP yang dikabarkan hilang di hutan selama 3 malam. Usia Uma waktu itu sekitar 16 tahun. By the way, yang belum tahu Uma itu apa, Uma itu panggilan mama dalam bahasa Kapuas Hulu. Tapi karena zaman dulu emang anak-anak kebanyakan telat sekolah, jadi Uma waktu itu masih SMP. Nah, suatu hari kampung Uma dikagetkan dengan 3 anak yang dikabarkan hilang. 3 anak yang hilang adalah teman sekelas Uma. Waktu itu di akhir bulan Desember sudah memasuki musim hujan. Air sungai deras. Tapi yang lebih penting dari itu sudah memasuki musim durian. Ada tradisi unik di sana yang namanya ngelayah alias menunggu durian yang jatuh. Timur, Sulaiman, Zubaidah sudah menunggu waktu itu. Ayah Zubaidah pernah berjanji akan mengajak mereka bertiga ngelayah. Tapi sedihnya, 3 bulan sebelum ayah Zubaidah meninggal karena tertimpa kayu yang ia tebang. Di sana biasanya pohon-pohon durian ada di hutan tengah. Ada tempat-tempat yang bebas, artinya semua boleh ngelayah. Ada juga yang boleh diklaim atau hanya boleh diambil oleh pemiliknya. Ayah Zubaidah memiliki 1 kebun durian di tengah hutan. Sayangnya, tidak ada yang ngelayah tahun ini. Ayahnya sudah tiada, sedangkan Zubaidah yang biasa dipanggil Jubai itu hanya tinggal bersama ibunya. Maka ketika musim durian tiba, Zubaidah memohon pada ibunya agar boleh pergi ngelayah bersama Timur dan Sulaiman, atau yang biasa dipanggil Eman. Ibunya tentu keberatan mengizinkan Zubaidah karena Zubaidah adalah putri satu-satunya. Sayangnya, tidak ada yang ngelayah tahun ini. Ayahnya sudah tiada, sedangkan Zubaidah yang biasa dipanggil Jubai itu hanya tinggal bersama ibunya. Maka ketika musim durian tiba, Zubaidah memohon pada ibunya agar boleh pergi ngelayah bersama Timur dan Sulaiman, atau yang biasa dipanggil Eman. Ibunya tentu keberatan, mengingat Zubaidah adalah putri satu-satunya. Eman pernah ikut ayahnya, yaitu Pak Wabakar, ngelayah durian. Timur sudah sering keluar hutan. Usia Timur juga sudah cukup tua, yaitu 19 tahun. Itu juga jadi senjata Zubaidah meminta izin pada ibunya. Eman, Timur, jaga Zubaidah. Awas kalau Zubaidah sampai kenapa-napa, kata ibu Zubaidah kepada Eman dan Timur sore itu. Ketika semuanya sudah siap, sudah dibekalkan makanan dan berbagai keperluan, rencananya mereka hanya akan ngelayah semalam. Keesokan paginya mereka akan pulang membawa durian. Lalu sorenya mereka akan berangkat lagi. Kebun itu memang tidak terlalu jauh. Setengah jam naik perahu dilanjutkan dengan jalan kaki selama setengah jam. Menjelang pukul 5, mereka bertiga sudah dalam perjalanan menuju Pongkal, gubuk kecil di tengah kebun untuk menunggu durian jatuh. Perahu mereka ditempatkan di tepi sungai. Langit memerah. Setelah siang tadi turun hujan lebat, mereka berjalan dengan posisi Timur di depan sambil memegang parang. Jalanan itu sering dilalui manusia karena banyak kebun di sana. Walau begitu, sesekali Timur hanya menebas semak-semak belukar yang menghalangi jalan. Di keheningan senja, Zubai dapat mendengar suara hutan. Ada suara burung-burung kelelawar yang keluar sarang. Tapi ia mendengar suara lain, suara perempuan sedang berbisik. Tapi ia mendengar suara lain. Suara perempuan sedang berbisik. Pulang. Pulang. Bisik suara itu pelan.
Zubai ingin bertanya pada Timur dan Eman, tapi ia takut hanya akan membuat mereka merasa takut. Zubai berusaha menahan rasa takutnya. Sementara suara itu seperti semakin dekat ke telinganya. Hingga ketika mereka melihat Pongkal, suara itu hilang. Ngelayah durian itu aturan yang sederhana. Mereka akan bergadang di Pongkal, lalu saat mendengar suara durian yang jatuh, mereka akan mencari sumber suara dan mengambil durian yang jatuh. Durian yang baru jatuh luar biasa enaknya. Apalagi ia tumbuh liar, daging buahnya harum dan nikmat. Zubai tak sabar mencicipi durian pertamanya malam itu. Rasa takut yang sejak tadi menghantuinya perlahan hilang. Pongkal milik ayah Mira berada di tengah kebun. Tak ada dinding, hanya atap kayu dan lantai yang berjarak 1 meter dari tanah. Di tengahnya, sebuah lentera bergantung. Sengaja ditinggal ayah Zubai di situ. Zubai menyalakan lentera dengan korek yang ia bawa. "Kau istirahatlah saja. Aku dan Eman mau keliling dulu," kata Timur pada Zubai. "Barangkali ada durian yang jatuh kemarin. Sekalian mengenali kebun ini," jawab Timur. Eman dan Timur membawa obor masing-masing. Rimba begitu berisik. Terdengar suara hewan-hewan yang mulai mencari makan. "Kau ke arah sana. Aku ke arah situ," kata Timur mengajak Eman berpencar. "Kau pergilah ke arah sana. Dan aku ke arah situ," kata Timur mengajak Eman berpencar. "Kita pisah?" tanya Eman. "Iya, lebih baik kita pisah," kata Timur. Tapi apa? Kamu takut ya?" tanya Timur. Eman tak menjawab apa-apa. "Bacalah doa sebanyak-banyaknya. Kau sudah khatam Quran kan?" kata Timur sambil berjalan menjauh. Eman bergidik ngeri. Ia ingat tadi sore waktu mereka di jalan, jelas sekali Eman mendengar suara berbisik. Pulang, pulang, bisik suara itu. Eman tak berani bercerita. Ia takut Zubai memandangnya sebagai laki-laki pengecut. Timur juga masih ingat suara itu. Suara yang menyuruhnya pulang. Suara yang entah dari mana datangnya. Ia ingin bercerita pada Eman dan Zubai. Tapi ia kasihan mereka jadi ketakutan. Kalau mereka jadi ketakutan. Lagi pula, dia pernah mendengar suara yang lebih seram daripada itu. Timur pernah mendengar suara perempuan menangis di tengah hutan pada siang hari. Pulangnya, Timur demam panas. Timur merasakan kakinya tersandung sesuatu. Sakit sekali. Jelas sekali ia tak merasa menendang durian